Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Pak Haris M2 Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi limit fungsi bagian kedua, yaitu tentang sifat-sifat limit fungsi. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga video ini bermanfaat dan tonton videonya sampai selesai. Oke, kita langsung pada pembahasan materi video bagian kedua tentang limit fungsi, yaitu sifat-sifat limit fungsi atau teorema limit fungsi. Nah, ini di sini misalkan fungsi fx dan fungsi gx adalah sebuah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati a dengan k dan a. K ini konstanta, yaitu nilai dari x adalah bilangan real serta n adalah bilangan bulat positif. Maka sifat-sifat atau teorema limit fungsi antara lain, yang pertama di sini jika limit k di mana x mendekati a, maka nilainya adalah k. Limit konstanta, nilai x-nya mendekati a, maka nilainya adalah k. Contoh langsung aja gini saya tuliskan. Limit dari konstantanya 3 di mana x mendekati 2 sesuai dengan sifat pertama tadi. Jika dia k tanpa variabel, maka nilainya adalah k itu sendiri. Teorema yang kedua yaitu limit x di mana x mendekati a, nilainya adalah a. Sebagaimana penyelesaian sebuah limit, langkah pertama yaitu langsung substitusi. Jadi substitusikan nilai x dengan a. Contoh limit x di mana x mendekati 2. Jadi substitusikan nilai x dengan 2. Nah, ini adalah sifat yang kedua. Kita lanjutkan sifat yang ketiga. Di sini adalah limit konstanta fungsi fx. Nah, konstantanya dikeluarin di mana x mendekati a. Konstantanya dikeluarin, tinggallah limit fx di mana x mendekati a. Contohnya limit 3x pangkat 2 x mendekati 2 sama dengan, nah ini konstanta, ini variabelnya, berarti konstantanya dikeluarkan, limitnya tetap ditulis sesuai dengan definisi limit tadi, yaitu langsung substitusikan, berarti dikali 3 2 pangkat 2 3 dikali ini tadi sudah dikeluarkan ya, karena sudah dikeluarkan sudah nggak ada, tiganya dikeluarkan kan, tinggal variabel aja. Ini juga dikeluarkan, ada kesalahan teknis. Nah ini 4 sama dengan 12. Teorema yang keempat, ini limit fungsi x plus minus gx di mana x mendekati a. Nah, berarti bisa disendirikan limit fungsi x mendekati a plus minus limit fungsi gx di mana x mendekati a. Contohnya
limit X pangkat 2 ditambah 2X. Nah, ini fungsi fx, ini fungsi gx, di mana X mendekati 3. Langsung kita sendirikan. Limit X pangkat 2 X mendekati 3. Nah, tadi plus minus, kalau ini plus ya, berarti limit 2x X mendekati 3. Berarti langsung kita substitusikan, 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3 9 ditambah 6 sama dengan 15. Kita lanjutkan sifat yang kelima atau teorema yang kelima, yaitu fx, limit fx dikali gx di mana x mendekati a, maka sama dengan disendiri-sendirikan ya, limit fx x mendekati a kemudian dikali limit gx x mendekati a. Contohnya limit x pangkat 2 dikali x di mana x mendekati 2. Sesuai dengan sifatnya kita sendiri-sendirikan, kita pisah. X pangkat 2 X mendekati 2 dikali limit X mendekati 2. Langsung substitusi, 4 dikali 2 sama dengan 8. Di sini plus ya, di sini plus ya. Nah, di sini ada perubahan. Nah, teorema yang keenam atau sifat yang keenam, jika dibagi, nah ini limit fx dibagi gx di mana x mendekati a, berarti limit fx x mendekati a dibagi limit gx x mendekati a, dengan limit gx x mendekati a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Jika di sini sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Makanya tidak boleh sama dengan 0. Nanti kalau ada sama dengan 0 berarti ada cara lain nanti cara mengerjakannya. Contohnya limit x pangkat 2 ditambah 3 dibagi x ditambah 1. Nah, di mana x mendekati 1. Langsung kita gunakan sifat, berarti limit x pangkat 2 ditambah 3 x mendekati 1 dibagi limit x plus 1 x mendekati 1. Nah, ini juga bisa kita gunakan sifat tadi, penjumlahan plus minus tadi. Berarti kan limit x pangkat 2 x mendekati 1 ditambah limit x bukan limit x ya, limit 3 x mendekati 1 dibagi limit x mendekati 1 ditambah limit 1 x mendekati 1. Oke, kita uraikan satu-satu. Nah, ini langsung kita substitusikan, berarti 1 pangkat 2. Nah, ini sesuai sifat yang pertama konstanta, berarti nilainya ya tetap 3. Nah, ini substitusikan 1. Nah, ini konstanta lagi ditambah 1. 1 pangkat 2, 1 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 4/2 sama dengan 2. Ini penggunaan sifat. Kita lanjutkan sifat yang ketujuh atau teorema yang ketujuh. Limit fungsi x pangkat n di mana x mendekati a. Nah, pangkat n-nya dijadikan untuk semua limitnya. Nah, contoh limit 3x pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 5 di mana x mendekati 1.
Berarti langsung aja kita kasih kurung besar, langsung aja limit 3x pangkat 2 dikurangi 1 nilai x mendekati 1 pangkat 5. Oke, menggunakan sifat yang ke berapa tadi ya, coba cek dulu, yang kedua kalau nggak salah. Plus minus tadi ya, yang keempat ini, dengan sifat yang keempat. Berarti di sini langsung kita uraikan limit 3x pangkat 2 x plus 1 mendekati 1 dikurangi limit 1 x mendekati 1 pangkat 5. Sengaja langsung substitusi ya, 1 3 kali 1 pangkat 2 dikurangi konstanta 1 dipangkatkan 5, berarti 3 dikurang 1 pangkat 5, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kita lanjutkan sifat yang ke-8. Nah, ini agak panjang ini. Langsung aja. Set, kita garis biar ada pembatasnya. Berarti kalau ini kan langsung aja ini sama seperti A pangkat tadi, cuma ini akar. Jadi langsung aja contoh limit akar pangkat 3 dengan syarat pangkatnya terus lebih besar dari atau sama dengan 2. Nah, 2. Nah, x mendekati 5. Oke, berarti ini. Nah, limitnya masukkan di dalam x ditambah 2 x mendekati 5. Tidak usah kita pakai sifat, langsung aja kita substitusikan. Pangkat 3 5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 25 ditambah 2 pangkat 3 27. Nah, 3 akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3. Atau kalau masih bingung, ini kenapa kok bisa seperti ini? Nah, 27 itu kan 3 pangkat 3. Nah, ini sama ini dicoret, tinggal 3. Oke, 8 tema sudah kita pelajari bersama. Nah, saatnya kita mengerjakan soal. Berapakah nilai dari limit fungsi ini? Kita tidak usah langsung pakai sifat, langsung substitusikan saja. Berarti 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 2 pangkat 2. 4 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 12 sama dengan 16. Oke, dapat 16. Yang ketiga, langsung saja substitusikan kembali. Berarti di sini ya, langsung negatif 3 pangkat 2 dikurangi 5 di pangkat 3. Nah, negatif 3 pangkat 2 berarti 9 dikurangi 5 pangkat 3. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Gampang kan? Gampang, tidak sulit. Oke, kalau masih belum paham, dilihat kembali, direview kembali video dari awal, perlahan pelan-pelan dipahami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.